Uang, kekayaan, investasi, semuanya terdengar menarik di telinga kita. Tapi pernah tidak kalian bertanya apa sebenarnya esensi dari kekayaan tersebut? Pada kenyataannya menurut buku Morgan Housel, banyak dari kita memiliki cara pandang yang salah mengenai cara membangun kekayaan dan juga mempertahankannya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu bab yang menarik dalam buku Morgan Housel, yaitu buku The Psychology of Money. Dan konsep yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu penumpukan yang membingungkan. Bab ini menjelaskan konsep penting tentang bagaimana kekayaan seringkali disalahpahami. Ini bukan hanya tentang soal angka, tetapi juga tentang cara kita berpikir dan juga mengambil sebuah keputusan. Ketika berbicara soal kekayaan, kita seringkali berpikir tentang hal-hal yang terlihat. Contohnya mobil mewah, rumah besar dengan halaman yang sangat luas, atau pakaian bermerek adalah simbol yang seringkali kita kaitkan dengan kesuksesan finansial. Tapi apakah semua hal itu benar atau tidak? Bisa jadi hal itu benar, tetapi bisa jadi hal itu juga tidak benar. Karena Morgan Housel menjelaskan bahwa kekayaan sejati adalah kekayaan yang tidak terlihat oleh mata. Coba kalian pikirkan, apa yang kalian lihat dari seseorang yang mengendarai mobil mewah? Mungkin yang terlintas di pikiran kalian adalah orang tersebut memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Bisa jadi hal itu benar, tetapi bisa jadi hal itu juga salah, karena ada kemungkinan mobil tersebut dibeli dengan utang. Disinilah penumpukan yang membingungkan menjadi masalah yang sangat besar. Morgan Housel mengingatkan kita bahwa kekayaan adalah uang yang kita tidak habiskan. Contohnya itu tabungan, investasi, ataupun aset yang bertumbuh seiring dengan waktu. Sementara itu, kemewahan adalah hasil dari pengeluaran, bukan akumulasi dari sebuah kekayaan orang tersebut. Sebagai contoh, jika seseorang membeli mobil mewah yang harganya itu miliaran, hal itu mencerminkan kemampuan orang tersebut membelanjakan uangnya, bukan akumulasi dari semua kekayaannya. Pelajaran yang pertama yaitu kita jangan pernah terkecoh oleh penampilan. Jika kalian ingin membangun kekayaan sejati, fokuslah pada tabungan dan juga investasi, bukan pada barang yang menunjukkan kemakmuran sementara. Sekarang mari kita bahas bagaimana kekayaan sejati sebenarnya itu dibangun. Salah satu kisah yang diceritakan Morgan Housel dalam buku ini yaitu mengenai Warren Buffett. Warren Buffett mulai berinvestasi sejak usianya 10 tahun. Dan pada usianya yang ke-90 tahun, kekayaannya sudah bertumbuh mencapai ratusan miliar dolar. Namun inilah fakta yang menariknya. Sebagian besar kekayaan Warren Buffett bukan berasal dari keputusan investasinya yang spektakuler, tetapi ini berasal dari kekuatan bunga majemuk yang bekerja selama puluhan tahun. Mungkin kalian bisa lihat di sini. Sebagian besar kekayaan Warren Buffett dihasilkan ketika usianya sudah cukup tua. Jadi bunga majemuk adalah rahasia di balik pertumbuhan kekayaan yang jangka panjang. Dengan bunga majemuk, kekayaan kalian bertumbuh secara eksponensial, terutama jika kalian memulai lebih awal dan juga tetap konsisten. Tetapi sayangnya, banyak orang yang tidak sabar untuk menunggu. Mereka ingin hasil instan. Jadi inilah tantangan yang sebenarnya, yaitu kesabaran. Jika kalian bisa menunda gratifikasi jangka pendek, kalian akan menuai hasil yang sangat besar dalam jangka panjang. Jadi mengapa kita membingungkan kekayaan? Mengapa kita seringkali salah mengenai konsep kekayaan yang sebenarnya? Menurut Morgan Housel, ini terkait dengan psikologi manusia. Kita hidup di masyarakat yang menilai kesuksesan berdasarkan apa yang mereka lihat. Jadi kebanyakan orang terjebak dalam siklus yang mencoba menunjukkan keberhasilan mereka kepada orang lain. Tetapi ada harga yang harus kalian bayar untuk validasi sosial ini. Misalnya kalian membeli gadget baru, tapi kalian hanya ingin menunjukkan bahwa kalian itu up to date. Tapi yang perlu kalian ingat bahwa berapa lama kebahagiaan itu bertahan. Dan yang lebih penting lagi, apakah pengeluaran tersebut sepadan dengan tujuan keuangan jangka panjang kalian atau tidak? Morgan Housel menekankan bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang barang yang kita miliki, tetapi tentang kebebasan untuk memilih. Ketika kalian memiliki kendali atas waktu dan juga hidup kalian, itulah kekayaan yang sebenarnya. Ketika kalian bisa memilih untuk bekerja hari ini atau tidak, ataupun kalian bisa membeli barang-barang yang kalian inginkan saat itu tanpa memperhitungkan keuangan kalian. Jadi bagaimana cara menghindari jebakan dari penumpukan yang membingungkan? Mungkin beberapa dari tips ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian. Yang pertama yaitu hidup di bawah kemampuan. Menurut Morgan Housel, ini adalah fondasi utama dalam membangun kekayaan. Hidup di bawah kemampuan berarti kalian mengontrol pengeluaran, menabung lebih banyak, dan juga menghindari gaya hidup yang konsumtif. Mulailah dengan membuat anggaran, mencatat pemasukan dan juga pengeluaran, dan dari situ kalian bisa mengidentifikasi mana yang benar-benar penting dan hal mana yang harus dikurangi. Dan hal yang harus kalian ingat bahwa
Kekayaan adalah uang yang kalian tidak habiskan. Yang kedua yaitu fokus pada investasi jangka panjang. Jangan tergoda dengan iming-iming keuntungan besar dalam jangka waktu yang singkat. Tetapi berpikirlah dalam jangka waktu yang panjang. Apakah aset yang kalian beli ini benar-benar akan bernilai di masa depan atau aset yang kalian beli tidak bernilai di masa depan? Kalian bisa memperhitungkan hal tersebut untuk memiliki mindset jangka panjang dalam keuangan. Karena investasi itu ibaratnya perjalanan maraton, bukan sebuah lari cepat. Seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa sebagian besar kekayaan Warren Buffett diciptakan ketika usianya sudah cukup tua. Yang ketiga yaitu jangan terjebak dalam validasi sosial. Hentikan kebiasaan membandingkan diri kalian dengan orang lain. Kalian harus ingat bahwa pikiran orang tersebut tidak membayar tagihan listrik kalian, tagihan makanan bulanan kalian, ataupun tagihan rumah kalian. Jadi berfokuslah kepada diri sendiri yang bisa membangun diri kalian. Jangan hidup dari pandangan pikiran orang lain. Ketika kalian berhenti hidup dari pandangan orang lain, kalian bisa memiliki kebebasan untuk fokus pada hal yang benar-benar penting bagi diri kalian. Daripada kalian membeli sesuatu yang tidak membangun diri kalian, contohnya boneka yang viral, yang semua teman-teman kalian membeli boneka tersebut, kalian tidak perlu mengikuti semua tren itu. Lebih baik kalian membeli sesuatu yang membangun, contohnya buku yang memberikan ilmu yang kalian butuhkan sesuai dengan tujuan hidup kalian. Kekayaan sejati adalah bukan tentang memiliki lebih banyak, tetapi tentang mengelola dengan bijak apa yang kalian miliki. Dengan mempraktekkan hal-hal sederhana dalam konsep dari buku The Psychology of Money ini, yaitu hidup sederhana, berinvestasi jangka panjang, dan juga menghindari validasi sosial, kalian akan menemukan jalan menuju kebebasan finansial. Jadi semoga bermanfaat konsep yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Jika kalian memiliki ide ataupun topik yang menarik untuk dibahas pada kesempatan selanjutnya, mungkin kalian bisa komen di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.